anjuran di dalam mentalkin orang yang sedang sekarat. Kalau mati itu kan ada sekarat tuh, ya, nazak. Nah itu bagaimana tuh hukumnya? Jadi kalau ada orang sekarat itu jangan diliatin. Sunnahnya itu diajarin dia itu. Ya, ditalkin dengan tauhid la ilaha illallah. Itu di dalam kupingnya diajarin seperti begitu. Sebab orang yang sedang nazar itu bukan enggak ada godaan dari setan. Jadi setan memang benar-benar ya Allah. Kita hidup digangguin setan. Ya, itu cobaan untuk orang beri. Mau mati aja nggak redo tuh setan. Nggak redo. Diusahain kalau bisa matinya nggak husnul khotimah, naudzubillah min. Ketika orang sedang nazar, ya sedang nazar. Kemudian dia sekarat, itu terasa sekali hausnya itu orang. Pernah dalam sebuah riwayat itu dinyatakan Abu Zakaria Al-Ansari itu mati suri ya. Ketika nazar, dia terasa haus sekali. Ya. Pengen minum, tenggorokan kering. Kemudian setan bawain secangkir air. Secangkir air. Nah, ditanyainlah sama setan. Apakah kamu mau minum? Tapi ada syaratnya. Katakan la ilaha, di situ aja. Enggak usah pakai illallah. Jadi artinya tiada ada Tuhan. Udah segitu aja. Kalau kamu mau saya kasih nih. Abu Zakaria Al-Ansari ini orang soleh yang luar biasa, yang zuhud, yang zahid. Dia menolak. Lah, begitu. Padahal di sekelilingnya itu murid-muridnya berduyun-duyun. Ngajarin talqin. Ya Abu Zakaria, qul la ilaha illallah. Langsung Abu Zakaria bilang la, gitu. Heran. Jamaah tuh heran. Ini kok guru gua diajarin la ilaha illallah, kok jawabnya la, begitu. Rupanya ketika dia lagi menolak ajakan setan itu untuk meminum secangkir air itu, asal dengan syarat la ilaha, berhenti segitu, dia bilang la. Kebenaran orang yang di samping-samping ini murid-muridnya sedang mentalkin beliau. Itu semuanya yang datang pada heran. Tuh, makanya an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu menjadi musuh karena ketidaktahuannya. Jangan mudah-mudah nerka orang gini. Dia kagak tahu. Itu masalahnya. Lah tadi kan murid-muridnya udah nerka Abu Zakaria Al-Ansari. Ini orang-orang soleh, nggak gemen-gemen. Tapi kenapa giliran nazar kok waktu mati surinya diajarin, dia langsung jawab lah. Gitu. Akhirnya beliau sadar. Nah, jadi maksudnya sadar dari mati suri. Ketika beliau sadar, ditanya sama murid-muridnya, Tuan Guru, emang kenapa ketika kami ngajarin talqin la ilaha illallah buat Tuan Guru menjawab malah la, katanya begitu. Kami pada heran ini. Oh begitu, diceritain sama beliau. Begini, ketika aku merasa haus sekali, tenggorokan kering, dahsyat sekali hausnya, datang setan membawa secangkir air, nanjain aku.
untuk minum secangkir air itu, tapi dengan syarat ucapin la ilaha begitu saja, kagak pakai illallah. Oh, aku menolak. Kalau begitu berarti meniadakan Tuhan Allah, berarti kafir di situ. Emang berusaha setan itu sampai orang mati aja, bagaimana supaya matinya kafir begitu. Maka aku menolak. Lah, rupanya mungkin kalian ngajarin saya talqin. Lah saya kebenaran lagi menjawab ajakan setan itu, saya tolak lah. Mungkin kalian terheran-heran, itu masalahnya. Itu yang menyebabkan kenapa saya bilang lah, baru mereka mengerti, oh begitu ya. Iya. Setelah paham, baru mereka malah justru mengerti keadaan Abu Zakaria Al-Ansari. Makanya kalau ada masalah jangan langsung kita nebak-nebak orang tuh begini, jangan. Kalau belum tahu sumbernya, tabayun dulu dong ya. Nah, itu dia. Ini mukadimahnya supaya kita bahwa di dalam nazar itu memang kita disuruh jaga. Jangan sampai dia hilang tanpa iman. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitalqinil muhtadar. La ilaha illallah. Wa yaqulu zawwidu mautakum la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Rawahu Tirmidzi. Sebenarnya banyak juga hadis diriwayatkan yang lain-lain. Ya. Bahkan di dalam Rawahu Muslim juga Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Itu Rawahu Muslim. Jadi sahih hadis ini. Ya. Apa katanya? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mentalkin orang yang sedang naza', yaitu orang yang sedang sekarat. Dengan apa? La ilaha illallah. Dengan tiada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau Bapak baca terjemahan sekarang tuh mengaburkan maknanya, tiada Tuhan selain Tuhan. Nah, itu ada tuh sekarang saya lihat tuh banyak begitu. Jadi tiada Tuhan, Tuhannya kecil. Kecuali Tuhan gede. Nah, ini mengaburkan maknanya. Jangan diikutin terjemahan yang kayak begitu. Jadi langsung tiada Tuhan selain Allah. Enggak usah takut-takut nyebut Allah, takut amat ya. Takut jabatan turun gitu ya, gitu. Itulah. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, nanti kalau udah jadi menteri, jadi pembesar, nyebut tiada Tuhan selain Allah, takut jadi tiada Tuhan selain Tuhan. Wah, itu bikin kabur aja itu mananya, ya. Jangan takut nyebut Allah, takut amat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Politiknya orang mukmin, orang beriman tuh dengan menyebut Allah begitu. Jangan diganti ya. Nah, adalah Rasulullah SAW memerintahkan dengan mentalkin orang yang sedang naza dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau bersabda, zawwidu mautakum, bekali orang yang mati kalian itu adalah dengan la ilaha illallah. Tuh disuruh bekali dengan kalimat itu buat orang yang meninggal tuh, ya. Fa inna man kana akhiru kalamihi, sesungguhnya siapa orang tuh yang di akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, dia bakalan masuk surga. Nabi Musa alaihi salam pengen punya amalan selain la ilaha illallah. Itu mau dari Nabi Adam terus la ilaha illallah, saya pengen yang lain ya Allah. Begitu kata Nabi Musa. Ya. Pengen punya
sendirilah kira-kira zikran. Kata Allah pada Nabi Musa, "Hei Musa, itu ya kalimat la ilaha illallah. Kalau kamu ucapin sekali doang, gak usah banyak-banyak, sekali doang. Tapi dengan yaitu memperhatikan maknanya, dengan meresapi maknanya, ucapin la ilaha illallah. Sekali doang dah, kata Allah. Kemudian kalimat la ilaha illallah kamu taruh di timbangan yang kanan, dan dunia, langit dan seisinya ditaruh sebelah kiri. Masih beratan timbangan la ilaha illallah. Itu tauhid. Itu tauhid begitu. Walaupun sekali kita ucapin tapi dengan ikhlas dan khusyuk. Makanya kalau kita ngaji itu, saya pernah dulu ditalkin itu la ilaha illallah di mana, di Suryalaya itu masih ada beliau itu ya, sama Dr. Nasution waktu itu tahun 2000-an, di bawah 2000-an ya, di bawah 2000-an itu ditalkin, ucapkan, ikuti saya, la ilaha illallah, dibanting tuh di sini, dibanting di kiri, karena di sini ada hati, di bawah kita tuh 2 jari itu hati, di sini nih. Itu di sana itu sengaja dibaca dengan kuat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dibanting ke kirinya tuh hati, karena hati itu keras. Maka ditembak dengan kata Allah, tujuannya supaya lembut, tembakin terus dengan Allah, tujuannya begitu. Tapi kalau nanti udah jadi mah nggak perlu begitu ya, nggak terlalu bersuara begitu amat. Nanti kalau yang udah jadi, itu yang belum jadi tuh, dari narkoba masuk situ, dimandiin tiap malam, kemudian ditembakin ke kiri sini, tujuannya supaya lembut apanya, hatinya ya, begitu. Tahu hati kalau udah marah lebih kasar, lebih bejat daripada batu. Batu keras apa kagak? Keras. Paling kalau batu ngegelinding dari gunung, kemudian longsor nimpain kita mati sekali udah. Ngeletak kita, tak. Udah, sekali doang matiin kita. Kalau hati, kalau udah marah, lebih dari batu matiinnya. Dipotong kepalanya, dibuang Surabaya. Badannya dibuang di Bekasi, kakinya dibuang di Joglo. Itu artinya apa? Dimutilasi. Karena apa? Kerasnya hati. Habis orang dimutilasi. Ada batu begitu? Kagak ada. Makanya ditembakin dengan kata Allah di sini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tujuannya supaya lembut nih kerasnya hati itu. Padahal jam 3 malam udah gitu dimandiin dulu. Masya Allah. Sampai begitu ya. Untuk membiasakan dan menembakin ini hati dengan kata Allah, begitu. Nah, siapa orang yang di akhir hayatnya bisa menyebut ketika lagi nazar, atau sekarat, kemudian dia bisa ngikutin tuh penalkin dengan la ilaha illallah, pasti dia masuk surga, karena nggak semua orang bisa. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Makanya ini dengerin nih. Waqad waroda annaman qala la ilaha illallah wa maddaha. Maddaha itu, jadi ada riwayat menyatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan memanjangkannya sesuai dengan mad yang ada di situ, la ilaha illallah, tuh panjangkan begitu, dengan ikhlas, kholisan mukhlisan, kemudian hadamat arba'ata alafi dzambin
minal kabair. Masya Allah. Itu dapat menggugurkan dosa-dosa besar. Berapa? 4.000 macam dosa-dosa besar. Kemudian mereka bertanya, qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair, jika orang yang menyebut kata-kata la ilaha illallah tidak punya dosa-dosa besar, hanya banyak dosa-dosa kecilnya, bagaimana? Ini kehebatan la ilaha illallah nih. Qala, Rasulullah menjawab, yaghfiru li ahli, subhanallah. Maka itu kata-kata la ilaha illallah, kalau orang yang mengucapkan kagak punya dosa-dosa besar, hanya dosa-dosa kecil, kelebihannya diapain? Buat mengampuni dosa keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Masya Allah. Terus buat siapa lagi? Walijirani, dan buat tetangga-tetangganya. Kalau udah memenuhi keluarga-keluarganya, maka dipenuhi lagi tetangga-tetangga dekatnya. Makanya beruntung punya tetangga orang soleh. Dia mah lagi ngelokor malam-malam, dia mah lagi ketekeran, mana umur udah 70 tahun, yang dia ucapin la ilaha illallah, la ilaha illallah, umur udah 80 tahun, udah dikasih sisa sama Allah, tapi ucapannya tauhid, maka keluarganya diampuni dosa-dosanya. Istrinya yang sudah meninggal pun diampuni. Anak-anaknya diampuni. Kalau sudah itu terpenuhi, mampir tuh kepada tetangga-tetangganya. Ya Allah. Enak bukan? Punya tetangga orang soleh. Cuman orang yang diziarin, yang ditetanggain itu aja nggak tahu diri. Orang baik diomongin. Ya, padahal dia selalu sedekah sama tetangganya di malam hari, mendoakan ampunan, tapi nggak pernah berterima kasih, malah memusuhinya. Nauzubillah min dzalik. Ini riwayatnya hadis, siapa ini riwayatnya? Coba, rawahul Bukhari. Masya Allah, hadis sahih. Maka sambil jalan dia la ilaha illallah, dia tambahin Muhammadur Rasulullah, dia tambahin lagi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, 3 in 1. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusannya. Sallallahu alaihi wasallam, berselawat nama kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 in 1. Masya Allah, komplit atau komplit ya. Sambil jalan, udah tua ngapain, melongo, sambil nungguin warung, sambil nonton TV ya, sampai dia tidur lagi. Gelisah tidurnya malam, banyakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mati di malam itu, dia sudah bersyahadah. Masya Allah. Begitu Pak. Maka biasain itu kalimat, itu lidah seperti begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mungkin kita bertanya-tanya tuh, Ustadz, itu kalau di kuburan orang mentalkin bagaimana? Nah, ini kan karena dia kagak tahu ya. Oh, orang mati biar ngomong dia denger gitu. Biasanya ada aja manusia yang kayak begitu ya. Ini dengerin, makanya itu ngaji apa kagak nih? Butuh ngaji apa kagak? Ya itu butuh ngaji. Nah, jangan ngata-ngatain mulu. Orang dalam kuburan ditalkin dibilang denger juga kagak, biji mata lu kagak denger. Lah itu kalau kita ke masjid, kita ke kuburan, Rasulullah ngajarin apa? Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat wa nahnu insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Dengar.
Cuman dia kagak jawab aja, kita denger. Jadi dia ibaratnya kayak di anuan tuh, ibarat kalau ikan tuh ya, di akuarium dia lihat gerak-gerik kita. Cuman dia nggak bisa keluar, nggak kedengeran suaranya. Memang digituin, dirahasiain. Tapi ucapan kita dia dengar. Buktinya ikan kita gini-giniin mulutnya ngap-ngapan kalau kita lagi mau kasih makan. Bener kagak? Iya dah. Berarti dia tahu tuh gerak kita. Ini ikan lagi lapar di akuarium. Kita kasih makanan. Mulutnya ngap-ngapan, masa nyari tahun kita kesana, ntar kemari, ntar kemari. Buktinya apa? Dia lihat. Gitu. Itu gampang contohnya, nggak usah susah-susah. Barzakh itu artinya apa? Sekat. Jadi sekat tuh, barzakh sekat. Jadi dindingin gitu. Tapi dia tahu kita kagak lihat. Itu. Nah, bagaimana hukum baca talqin di kuburan? Sunnah dari semua mazhab. Nih saya bacain dari kitab ya yang kita kenal itu Majmu'. Ya, yang dikarang oleh dia itu siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang dikenal dengan Imam An-Nawawi. Al-Majmu' jilid 5 halaman 303. Apa katanya? Ini mazhab Syafi'i. Nanti ada mazhab yang lain. Yustahabbu talqinul mayyit aqiba dafnihi. Maka katanya disunahkan mentalkin mayit akibat dafnihi, setelah dikubur tuh mayit. Ya, setelah mereka pada pulang, kita di situ sendiri di depan kepalanya kita talkinin. Tar talkinnya apa yang dibaca? Fayajlisu 'inda ra'sihi insanun wa yaqul, maka hendaklah duduk di sisi depan mukanya itu seseorang dan berkata, ya fulan nabna fulanin, hei fulan bin fulan. Kalau kita nggak kenal namanya, tapi kalau kita kenal namanya sebutin aja. Wa ya Abdullah ibn amatillahi, wahai hamba Allah, anak hamba perempuan Allah. Hamba perempuan Allah, ibunya maksudnya, anak ibunya gitu. Udhkuril ahdal ladzi kharajta alaihi minad dunya. Ya. Sebut, ingatlah janji yang kamu keluar atasnya dari dunia. Syahadata alla ilaha illallah. Syahadat tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah, yang esa dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa annal jannata haqqun, ajarin tuh. Dan sesungguhnya surga itu adalah benar. Wa annan nara haqqun, dan neraka adalah benar. Wa annal ba'tsa haqqun, dan kebangkitan adalah benar. Wa annas sa'ata atiyatun la raiba fiha, dan sesungguhnya sa'ah, yaitu hari kiamat, akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa annallaha yab'atsu man fil qubur, dan Allah akan membangkitkan siapa saja yang ada di dalam kubur. Wa annaka radita billah, wa annaka radita billahi rabba, dan engkau redha dengan Allah sebagai Tuhan. Wa bil islami dina, dan rela Islam menjadi agama. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wa bil Qur'ani imama, dan rela yaitu Al-Quran sebagai imam. Wabil Ka'bati kiblatan, dan rela dengan Ka'bah itu sebagai kiblat. Wal mu'minina ikhwana, dan orang-orang mukmin sebagai teman. Itu diajarin kayak gitu.
ditalkin. Hukumnya apa? Sunnah. Itu. Ini dari kitab Majmu'. Ya. Imam Syafi'i, dari mazhab Imam Syafi'i. Kemudian itu saya sering baca tuh di Darul Falah kalau saya ngimamin subuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina, sambil selaman-selaman. Wa bil qur'ani imama bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa Allah yab'atsu man fil qubur. Sambil selaman selawat dulu baru saya tambahin itu. Itu. Jadi kita mentalkin diri kita masih hidup. Paling kagak inget nanti kalau di kuburan. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Orang baik biasanya ditemenin orang baik. Ketika dia lagi sakit nazak, kadang-kadang malah dia dibilang, oh jangan begitu nih, dengerin anak, ayo ikutin. Mati dianya malah setelah ngajarin. Hebat apa kagak tuh orang? Bukannya dia diajarin, malah dia ngajarin yang hidup, ayo ikutin. La ilaha illallah. Diikutin sama jamaah. La ilaha Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Dia lagi sakit. Ngajarin tuh jamaahnya. Dia dipanggil sama Allah meninggal. Lah bukannya dia ngajarin, dia diajarin. Malah dia ngajar. Hebat apa kagak? Ya Allah. Ada yang begitu. Subhanallah. Makanya dibiasain. Siapa tahu ya, karena kebiasaan baik itu menjadi nempel di hati dan di lidah, dan ketika mati betul-betul dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita makan ini pada berusaha pengen husnul khotimah semuanya tuh. Ada yang dengan cara tiap hari dia ngaji 1 juz, ada tujuannya ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Ada yang selawat mulus sepanjang hidupnya kagak berhenti-berhenti. Tujuannya biar husnul khotimah. Kan begitu. Ada yang lainnya tahajudnya kagak ninggal-ninggal. Habis tahajud dia berdoa, ya Allah warzuqna syafa'atan, matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Cara dia begitu. Jadi banyak macam cara-caranya itu untuk mendawamkan diri kebaikan untuk menggapai husnul khotimah. Ada yang kebiasaannya ngajar dari majelis ke majelis, matinya juga husnul khotimah di antara perjalanan majelis ke majelis. Emang begitu, sesuai dengan kejadian-kejadiannya, semuanya husnul khotimah. Kebiasaan-kebiasaan baik yang dibiasain itu menyebabkan nanti menjadi orang yang matinya husnul khotimah. Nah, kemudian dari mazhab Malik ini, Asy-Syaikh Al-Mawwaq, idza udkhilal mayyit qabrahu, manakala seorang mayit dimasukkan ke kuburnya, fa innahu yustahabbu, maka sesungguhnya disunahkan talqinuhu, mentalkinkannya fitil kasa'ah, di waktu itu juga, ya, setelah dikubur maksudnya. Wa huwa fi'lu ahlil Madinah as-salihin minal akhyar, itulah perbuatan para ahli Madinah, orang-orang salih dan orang-orang terpilih yang baik. Tuh, jelas. Li'annahu mutabiqun liqauli ta'ala, karena yang sedemikian itu sesuai dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan tetaplah memberi peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang beriman. Wa ahwaju ma yakunul abdu ila tadzkir billahi 'inda su'alil malaikah, dan sesungguhnya yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba itu dalam mengingatkan kepada Allah itu ketika dia lagi ditanya sama malaikat, maka diajarin talqinnya. Itu banyak buku talqin, macam-macam, baca aja itu, ya. Mungkin anaknya sama bapaknya, atau mungkin guru atau siapa saja yang mau mentalkin di situ. Orang yang udah pada pulang, ada 1 atau 2 orang yang nunggu di situ mentalkinkan mayit, begitu. Ditanya-tanyanya tuh, ya, maka sedang butuh-butuhnya dia diingetin.
Nah, itu dari mazhab Maliki aja begitu. Dari mazhab Maliki juga begitu. Mazhab Hanafi juga begitu sama. Ya. Apa katanya? Wa innama la yunha anit talqin ba'da dafni li annahu la dharara fihi bal naf'un fa innal mayyita yasta'nisu bi dzikri. Ini perkataan Muhammad Amin. Ya, Muhammad Amin Ibnu Abidin di dalam kitab Hasyiatur Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar, ya. Itu jilid 2 safhah 205. Kitab Hasyiah, ya. Hasyiatur Raddil Mukhtar ala Durril Mukhtar. Ini min madhab Hanafi. Juga berpendapat begitu. Apa katanya? Wa innama la yunha, sesungguhnya tidak dilarang anit talqin, di dalam mentalqin mayit ba'da dafan, setelah dikubur, li annahu la dharara fi, karena tidak ada madarat padanya. Bal naf'un, bahkan mayit bisa mengambil manfaat dari hal itu. Fa innal mayit yasta'nisu bidzikr, sungguhnya mayit itu bisa mengambil manfaat dengan zikir. Begitu dia dengar orang zikir, maka dia mengambil manfaat dari situ. Masya Allah. Sudah ya. Jadi jangan ngata-ngatain orang yang nalkin di dalam kuburan. Oh, kuburan budeg, lagi ditanya, lagi diajarin. Karena apa coba? Karena nggak tahu dalilnya. Dah itu aja. An-nasu a'da'uma jahilu, manusia itu menjadi musuh karena dia kagak tahu. Kalau dia tahu, mau dia takut, ya. Malah minta ajarin. Ntar ya kalau gua mati, nang anak ama dek atau ustad atau ini siapa aja pesen anaknya, nanti talkinin bapak ya, gitu. Sebenarnya nggak usah pakai digituin juga, kita tahu kalau talkin itu menjadi hukumnya sunnah dari semua mazhab itu. Kagak ada yang menentang, ya. Yang menentang hanya orang-orang yang nggak tahu aja. Itu tadi, ya. Mudah-mudahan pengajian kita ini menambah wawasan kita dan manfaat dan keberkahan. Ngaji ya, ngajinya jangan milih-milih. Kalau Ustaz Anu ngaji, Ustaz Makmun kagak ngaji, ya, rugi sendiri, ya. Nah, itu haji milih-milih. Ya, masuk surganya tahu ente, mau siapa duluan masuk surga kita kagak tahu, ya. Jangan-jangan orang yang paling ente benci, ngawe ente nanti di akhirat, sini bang, ikut sini, dulunya lu benci banget di dunia, bener apa kagak? Jangan begitu, ya. Jadi udah, kalau kita sempat mau siapa aja yang ngajar, ya, ngaji di sini, nggak usah milih selagi sempat dan ada waktu dan sehat, gitu, paham ya? Saya ngajarin bener apa kagak? Bener ya? Ya kalau bener pakai itu, kalau kagak jangan dipakai. Wallahu a'lam bishawab.